usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari saya mengundang semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa yang di sorga, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu, memberkati Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi hidup di dalam kami. Untuk bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya saudara yang kasih nama Tuhan, kita semua pada pagi hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Biar dengan kuasa yang maha besar itu kita dilindungi dan dijagai pada saat-saat di mana dunia sedang dilanda wabah yang menakutkan. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, yaitu berjaga dan bersiaplah. Kita akan membaca satu ayat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Kita akan bacakan sama-sama. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, kita tahu Injil Matius pasal yang ke-24 khususnya berisikan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Begitu juga dengan sebagian dari Lukas pasal yang ke-21. Nah, kalau kita melihat sekarang saat ini saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini? Dunia sedang goncang oleh wabah penyakit yang melanda, bukan saja di negara kita, tetapi di seluruh dunia. Angka kematian akibat wabah ini terus bertambah. Kekhawatiran, ketakutan
itu melanda seluruh dunia ini, mencengkram manusia, dan berakibat kepada perekonomian yang kita rasakan mulai menurun pada saat-saat ini. Nah, dalam keadaan seperti ini sekarang ini, saudara yang kasih sama Tuhan, kita dapat merenungkan, melihat kejadian-kejadian yang ada. Tidak ada yang bisa menyombongkan dirinya, ya. Baik dia orang kaya, orang penting, orang tenar, gak ada yang bisa berkuasa melawan virus ini. Semua tidak berdaya. Walaupun manusia berusaha menjaga dirinya, tetapi begitu menakutkan apa yang terjadi saat-saat ini. Nah, keadaan-keadaan ini menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Kekayaan, kepintaran, kekuasaan tidak berarti sama sekali. Dan kita harus tahu, firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu baru permulaan penderitaan. Ada dalam Matius 24 ayat yang ke-8. Artinya akan terjadi lagi hal-hal yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih mematikan. Dan saudara, semuanya itu harus terjadi sebagai tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang sudah semakin dekat. Nah, ada banyak orang bertanya-tanya dan mungkin juga berkata kepada saudara, atau kita mungkin berpikir, sudah zaman dahulu, sudah lama mendengar Tuhan mau datang, tetapi tidak datang-datang. Mungkin itu pemikiran sebagian banyak orang. Namun kita percaya apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu pasti terjadi. Walaupun mungkin ada timbul orang-orang yang mengejek tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus pasti datang. Saudara, kita jangan terpengaruh akan hal itu. Kita harus yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berjaga dan mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan kehidupan kita. Saudara dan saya tidak tahu, saudara, tidak tahu kapan hari dan waktunya Yesus datang. Dan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita hanya diberitahu tanda-tanda zaman akhir, tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Ini salah satu bagian dari ayat-ayat yang mengungkapkan tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang ada di dalam Matius pasal 24. Pada zaman Nuh, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Nah, saudara, artinya saudara, pada zaman itu manusia terlena dengan keadaan mereka sehari-hari, kegiatan mereka sehari-hari. Dan dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kejahatan manusia itu besar. Dan kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Sehingga manusia tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli lagi dengan ibadah,
Itu yang terjadi. Dan keadaan pada zaman Nuh itu kita melihat terjadi pada zaman sekarang. Bukankah ada banyak orang yang terlena dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, mencari nafkah, mengumpulkan uang, memupuk kekuasaan, sehingga melupakan Tuhan? Bukankah kejahatan-kejahatan manusia itu begitu besar pada zaman sekarang ini? Ya. Kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Saudara mungkin mendengar, membaca berita bagaimana terjadi pesta orang-orang gay di pantai Miami, Florida. Ribuan yang datang, saudara. Ya. Nah, ini pekerjaan yang mereka lakukan ini, ya, sangat dibenci oleh Tuhan. Dan itu terjadi sekarang ini. Dan benar kata firman Tuhan, bahwa orang-orang tidak peduli lagi dengan keadaan manusia rohaninya. Sudah terlena dengan kemewahan, kenikmatan dunia ini, terlena dengan kegiatan-kegiatannya sehari-hari, sehingga melupakan Tuhan. Kalau saat ini terjadi wabah virus corona yang melanda dunia, itu harus terjadi, karena seperti itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kan ada wabah penyakit sampar melanda seluruh dunia. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang melihat tanda-tanda ini sudah terjadi? Apa yang harus kita perbuat dalam menanti kedatangan Yesus kali kedua di dunia ini? Yang kita harus lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Seperti ini katakan Matius 24 ayat 42 yang menjadi ayat pokok kita tadi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saya menyampaikan saudara tentang hal ini, tentang berjaga-jaga. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika 54 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, ayat ini katakan saudara yang kasih sama Tuhan, kita jangan tidur, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Ini yang diminta oleh Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan sadar dalam menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dikatakan kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, tetapi saudara dan saya adalah anak-anak terang. Puji Tuhan. Nah, sebagai anak terang, mari kita taat dan setia melakukan perintahnya. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Dan saudara berusahalah untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita tidak lagi ada di dalam kegelapan, karena kita sudah ditarik dari kegelapan dan dibawa masuk kepada terangnya yang ajaib. Sebagai anak-anak terang, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kalau keadaan sekarang ini banyak membuat orang jadi takut, khawatir, bingung, dan tidak tahu mungkin berbuat apa dan bagaimana. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi, sampai kapan kita alami. Nah, mari kita melihat secara rohani dari kacamata Alkitab bahwa semuanya ini harus terjadi. Dalam kita berjaga-jaga, saudara, kita bersyukur ada firman Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kita berjaga-jaga. Saya mengajak kita membaca Roma pasal yang ke-13, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Puji Tuhan. Ada beberapa poin dalam Roma 13 ayat 11 sampai 12 ini, di mana penekanan pertama yang disampaikan, hal ini harus kamu lakukan. Jadi saudara, kalau kita mau tetap ada di dalam Tuhan, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, maka dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ada 3 hal firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, harus bangun dari tidur. Nah, tidur yang dimaksudkan di sini bukanlah tentang tidur jasmani, tetapi tentang tidur secara rohani. Orang yang tidur secara jasmani, saudara, kalau dia sudah benar-benar tidur, maka dia tidak tahu keadaan sekitarnya. Pencuri masuk pun ke dalam rumahnya dia tidak tahu. Pencuri mengambil barang-barangnya, mengangkut barang-barangnya, dia tidak tahu. Nanti setelah dia terbangun, baru dia sadar bahwa dia rumahnya sudah dimasukin maling. Orang yang tidur secara rohani tidak mengerti dan tidak tahu, tidak sadar bahwa kedatangan Yesus pada kali kedua sudah dekat. Dia tidur di dalam kegelapan dosanya. Dia terbuai oleh kenikmatan duniawi. Ketika Tuhan sudah datang pada kali yang kedua, itu sudah terlambat baginya. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Sama seperti pada zaman Nuh. Ketika Nuh diperintahkan Tuhan membuat bahtera, karena Tuhan mau memusnahkan kehidupan yang ada dalam dunia itu. Ketika Nuh bersaksi kepada orang-orang sejamannya, mereka tidak percaya. Firman Tuhan katakan mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Mereka fokus kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal jasmani. Mereka tidak peduli apa yang diberitakan oleh Nuh. Sampai pada air bah itu tiba, pintu bahtera sudah ditutup. Tidak ada yang bisa membuka. Manusia-manusia yang berteriak, yang ketakutan pada saat air bah itu mulai naik, tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Seperti itulah yang terjadi, saudara, orang yang tidur secara rohani.
Dia tidak menyadari kedatangan Tuhan pada kali kedua sudah dekat. Dia tidak berjaga-jaga. Dia sibuk dengan urusan kegiatan-kegiatan jasmania, seperti yang dilakukan sehari-hari. Kawin mengawinkan, makan dan minum, dan lain sebagainya, pesta pora dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, jangan tidur, kamu harus bangun dari tidur. Karena kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Apa yang terjadi sekarang ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Saudara bisa baca Lukas pasal 21, Matius pasal 24, dan ayat-ayat yang lainnya, bahwa yang terjadi merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus kembali ke dunia ini sudah dekat. Dalam Matius 24 ayat yang ke-22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kita bersyukur kita mendapat kasih karunia Tuhan, boleh menerima keselamatan. Apakah kita bisa bertahan sampai akhir? Banyak anak-anak Tuhan yang gugur, entah karena masalah ekonomi, pekerjaan, atau pasangan, atau keluarga, atau bermacam-macam masalah yang lain, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Dan ini pekerjaan iblis, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Ya, sedikit waktu lagi. Kita diingatkan saudara, supaya kita bertahan. Dalam Markus 13 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Pagi hari ini kita diingatkan, saudara diingatkan, saya diingatkan, supaya kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang bertahanlah yang akan selamat. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan lagi dalam menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Yang kita lakukan yang kedua saudara, adalah harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kata menanggalkan ini berarti saudara melepaskan. Contoh pakaian yang kita pakai, kita tanggalkan. Artinya kita lepaskan dari tubuh kita. Nah, kata kegelapan dalam bahasa asli Alkitab itu diartikan dosa, juga diartikan dosa dan kejahatan. Jadi maksudnya harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Maka kita harus melepaskan segala perbuatan dosa, segala perbuatan kejahatan itu harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Jangan hidup lagi dalam dosa dan kejahatan. Ingat, sekarang kita hidup di akhir zaman. Lihatlah apa yang terjadi dalam dunia. Kedatangan Yesus sudah dekat. Jangan turut lagi di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita diingatkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Pada saat ini saudara yang kasih nama Tuhan, kalau masih ada yang hidup di dalam kegelapan, saatnya engkau menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapanmu. Lepaskan dirimu dari kejahatan-kejahatan, dari dosa-dosa. Saudara, sekarang waktunya untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
Ingat tadi kita adalah anak-anak terang. Tidak hidup lagi di dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Apalagi yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Kalau yang pertama, saudara, harus bangun dari tidur. Yang kedua, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan, harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita, saudara, tidak hanya diperintahkan berjaga-jaga, tapi kita diperintahkan untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus sudah menyediakan perlengkapan senjata terang itu. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memakainya? Kita membaca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 dan ayat sampai ayat yang ke-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari syaitan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara ingat, musuh-musuh kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Ada 3 senjata yang dipersiapkan bagi kita untuk kita pakai. Yang pertama, saudara, dikatakan perisai iman. Ya, perisai iman. Perisai itu adalah alat yang dipakai untuk menghalang dan mematahkan serangan musuh. Ini dipakai pada zaman dahulu dalam peperangan secara langsung. Ya. Perisai itu bisa berbentuk bulat, terbuat dari baja, atau juga terbuat dari kayu yang keras dilapisi lagi dengan kulit. Atau perisai juga bisa berbentuk persegi, 4 persegi yang cukup besar untuk menutupi seluruh tubuh. Nah, biasanya perisai ini dipakai oleh prajurit yang berada di barisan depan. Mengapa kita penting memakai perisai iman? Saudara, karena ada panah api dari si jahat. Setiap hari kita mendapat serangan dari iblis. Dan dipanahkan, panah api itu dipanahkan kepada kita. Iblis sangat tahu, sangat ahli di mana titik-titik terlemah dalam hidup kita ini. Dari sanalah diserang. Itu sebabnya dalam segala keadaan kita harus pakai perisai iman untuk mematahkan panah-panah api dari si jahat itu. Tanpa perisai, engkau akan ambruk, karena panah api itu akan mengena kepada titik-titik terlemahmu di dalam kehidupanmu. Engkau akan jatuh, engkau tidak akan sanggup berdiri. Kita diingatkan, pakai perisai iman. Puji Tuhan, itu sebabnya iman kita harus kuat. Ya. Itu sebabnya iman kita tidak boleh lemah. Karena itu merupakan perisai kita, pelindung kita dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Yang kedua, saudara, senjata yang harus kita pakai, ketopong keselamatan. Ya.
Ketopong keselamatan. Ketopong ini dipakai prajurit untuk pelindung kepala. Biasanya dipakai untuk pelindung kepala seperti di gambar yang ada. Hanya terlihat ada lubang di matanya. Untuk melindungi kepalanya saudara. Dan kenapa dikatakan ketopong keselamatan? Kita sudah menerima keselamatan. Dan keselamatan itu harus dilindungi. Karena pikiran kita, kalau tidak dilindungi oleh pemahaman keselamatan yang benar, akan gampang ditipu oleh iblis. Akan gampang diserang oleh iblis. Ya. Jadi pemahaman keselamatan itu yang Alkitabiah, yang sudah kita terima, harus dilindungi. Pakai ketopong keselamatan itu. Ketopong keselamatan juga berbicara mengenai jaminan iman yang kita miliki di dalam Kristus. Iblis tidak bisa membuat kita ragu-ragu akan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib dan diberikan kepada orang, setiap orang yang mau menerimanya. Dan saudara dan saya sudah menerima keselamatan itu. Jangan anggap remeh keselamatan itu. Jangan hinakan keselamatan itu dengan cara kehidupan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingatkan, saudara ingat baik-baik. Allah Bapa telah mengorbankan anak tunggalnya mati di kayu salib agar keselamatan itu dapat kita terima. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Yesus Kristus rela menanggung penderitaan yang luar biasa. Karena dia mengasihi saudara lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Agar kita diselamatkan. Ingat pengorbanan yang telah dilakukannya. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita pakai, kita kenakan dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dikatakan adalah pedang roh. Nah, pedang roh ini, saudara, di Efesus pasal 6 tadi langsung dikatakan yaitu firman Allah. Jadi bukan pedang prajurit. Pedang roh itu langsung dikatakan yaitu firman Allah. Firman Allah ini dalam bahasa asli dikatakan rema theos. Nah, saudara, kata firman di dalam Alkitab ada dua, yaitu logos dan rema. Logos adalah firman Allah yang tertulis. Jadi Alkitab itu adalah logosnya Tuhan. Sedangkan rema adalah firman yang diberikan oleh Roh kepada kita pada saat tertentu. Jadi firman Allah yang ada dalam hati kita, itu yang diberikan Roh Kudus ya, kepada kita. Gunanya apa? Sebagai senjata untuk melawan kuasa perkataan atau senjata dari iblis. Contoh, kita dapat melihat saudara ketika Yesus dicobai oleh iblis.
Saudara, kalau membaca ayat-ayatnya dalam Matius pasal 4, ada 3 kali Yesus berkata, ada tertulis. Yesus memakai firman Allah untuk menyerang kembali iblis yang berusaha menjatuhkan dia. Oleh sebab itu saudara, pedang roh yaitu firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Inilah saudara kuasa firman, kuasa rema yang dapat membantu kita menyerang iblis dalam mempertahankan iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Dari apa yang telah saya sampaikan, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang pertama, harus bangun dari tidur. Bukan tidur secara jasmani, tetapi secara rohani. Engkau yang masih tidur secara rohani, firman Tuhan katakan harus bangun dari tidur. Jangan lagi saudara terlelap dalam kegelapan dosa, terlelap dengan keadaan-keadaan dunia ini, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan ibadah. Harus bangun dari tidur. Yang kedua saudara, harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tanggalkan perbuatan dosa, tanggalkan perbuatan kejahatan-kejahatan yang masih ada dalam hidupmu. Ini saatnya engkau harus melepaskan itu semua dari kehidupanmu. Yang ketiga, harus memakai perlengkapan senjata terang. Puji Tuhan. Kalau ketiganya sudah kita lakukan, kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir akan keadaan sekarang ini. Kita akan dapat berdiri teguh di dalam iman, tidak goyah, dan kita dapat bertahan sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oh glory. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lihat dunia Biar kebenaran firman-Mu bergelora, mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga. kedengaran sini sana Terima kasih ya kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan keadaan dunia sekarang ini.
Apa yang terjadi sekarang ini itu harus terjadi sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya kami sadar bahwa kedatangan Yesus pada kali kedua sudah dekat. Tuhan, tolong kiranya kami semua, tolong seluruh sidang jemaat, agar tidak terlelap dalam tidur rohani mereka. Tetapi saatnya kami bangun, kami sadar, dan kami berjaga-jaga. Agar ketika Engkau datang, kami bisa siap, Saudara. Kami akan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak ketinggalan, ya Bapa. Kami akan bersama-sama dengan Engkau, ya Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami semua. Kuatkan kami. Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ini kasih dalam nama Tuhan. Biarlah kita tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ada kekuatan dari sorga, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menopang kita. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah perlindungan dari Tuhan, perlindungan dari kuasa yang maha besar itu ada bersama-sama dengan kami, melindungi seluruh sidang jemaat. Pada saat-saat keadaan yang kami alami saat ini, kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Biarlah kami berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menjaga kami, pelihara kami. Seluruh sidang jemaat ya Bapa, pelihara dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka ya Yesus. Bahkan korban-korban persembahan yang sudah diberikan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan memberkati mereka yang sudah membawa korban-korban persembahan. Tuhan yang menolong, memberkati dalam usaha pekerjaan, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka. Bahkan mereka yang sudah datang membawa korban persepuluhan, Engkau yang berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terpujilah nama-Mu, kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jadilah berkat dimanapun engkau ada. Jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bawalah jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang, marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga. Untuk menerima segala berkat, baik berkat jasmani, teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupanmu. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, memimpin dan menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.
Tuhan memberkati. Haleluya.